Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kepada mahasiswa Universitas Terbuka se-Indonesia, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Rekan-rekan mahasiswa, tadi pagi kami menghadiri acara promosi doktor dosen dari Fakultas Hukum Universitas Terbuka, yaitu Jeffrey Arlinandes Chandra. Alhamdulillah sidang promosinya berjalan dengan lancar dan Jeffrey sudah lulus dengan sangat memuaskan, sehingga pecah telur lah ya, satu lagi dari Fakultas Hukum menjadi Dr. Jeffrey Arlinandes. Nah, bersamaan dengan itu ada hal yang istimewa juga di UT Palembang, yaitu kami kedatangan Dekan Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, yaitu Bapak Muhammad Husni Arifin PhD. Nah, beliau nih sudah hadir bersama kita di sini di ruang podcasternya UT Palembang. Pak Husni, apa kabar? Kemarin sudah datang, kemudian tadi sudah ikut ya, bersama-sama kita melihat bagaimana sidang promosinya Dr. Jeffrey Arlinandes Chandra. Gimana nih rasa sebagai dekan, kemudian ada dosennya yang ternyata sudah dokter lagi, pecah telur lagi. Gimana Pak Dekan? Apa sih harapannya kepada dosen-dosen kita? Apa dulu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman, rekan-rekan mahasiswa UT, khususnya Palembang? Semoga sehat-sehat selalu, sukses dan lancar dalam menempuh studinya. Dan semangat terus ya, sampai titik darah penghabisan. Oke, baik. Jadi tadi pagi kita menghadiri ya, saya dengan Ibu Direktur dan juga rekan-rekan di Palembang, di promosi doktor dari salah satu dosen prodi hukum. Ya, Jeffrey ya. Jeffrey Arlinandes Chandra. Ya. Jadi nyatakan lulus, alhamdulillah dengan predikat sangat memuaskan. Saya kira kita patut berbangga ya, karena ini suatu capaian yang tidak mudah gitu ya. Jadi seorang doktor ya, upaya yang saya kira berliku-liku dan juga penuh dinamika, tapi akhirnya berhasil. Dan untuk institusi, untuk FISIP Prodi Hukum sendiri, saya kira ini menjadi prestasi tersendiri ya, karena dengan hadirnya doktor yang baru tentunya nanti akan semakin meningkatkan kinerja program studi ya. Iya, tambahan darah segar baru gitu ya. Mudah-mudahan ada ide-ide baru ya yang inovatif ya, untuk perkembangan kita ke depan gitu ya. Okay. Jadi program studi ilmu hukum ini juga salah satu program studi yang sangat diminati oleh masyarakat. Di saat ini mahasiswanya itu sekitar 47.000 lebih. Wow, ya, se-Indonesia ya. Se-Indonesia dan luar negeri gitu ya. Nah, tentunya dengan hadirnya doktor baru ini diharapkan nanti terus kita tingkatkan kualitas kurikulum ya, proses pembelajarannya ya, kita tingkatkan nanti, dan juga nanti output dan outcome-nya ya. Jadi kualitas lulusannya kita harapkan kualitas lulusan prodi hukum ini adalah lulusan-lulusan yang emang mahir ya di dalam nanti berpraktek ya, beracara, dan juga mahir di dalam untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu hukumnya. Nah, saya kira tentunya nanti akan muncul inovasi-inovasi baru yang terkait dengan bagaimana sih praktek-praktek beracara nanti di prodi. Iya, Pak Dekan,
ini kalau kami yang di lapangan, kalau tadi kan yang sekitar 40 ribuan itu, 47 ribu itu adalah mahasiswa S1 Ilmu Hukum UT ya. Nah, sebetulnya secara umum ada juga dari masyarakat itu masih dalam tanda kutip itu merasakan atau punya pandangan bahwa kuliah di UT itu sulit gitu loh lulusnya. Sebetulnya betul apa enggak? Tapi kalau saya bilang sebetulnya enggak. Tapi saya pengen tahu ya program-program mungkin dari FISIP sendiri yang bisa memotivasi atau sistemnya lah ya, yang bisa apa sih istilahnya cepat tapi berkualitas tentunya. Ya setahu saya sebetulnya kalau mereka secara apa ya normal itu kan 3,5 tahun 4 tahun ya Pak Dekan ya. Itu gimana tuh Pak Dekan tuh untuk menjawab tantangan-tantangan dari teman-teman di lapangan, masyarakat di lapangan? Iya. Jadi jangan ragu untuk kuliah di universitas terbuka. Yang pertama adalah ini adalah salah satu perguruan tinggi negeri dengan mengikuti standar-standar standar pembelajaran secara nasional maupun internasional. Jadi yang membedakan dengan perguruan tinggi tatap muka adalah modusnya, delivery-nya. Jadi kalau di UT itu adalah modusnya dengan pembelajaran jarak jauh. Tetapi kurikulum tetap mengacu pada SNDikti, standar dikti, dan juga kita juga diakreditasi oleh BAN-PT, Badan Akreditasi Perguruan Tinggi, ya, atau LAM, ya, Lembaga Akreditasi Mandiri. Dan plusnya, jadi kualitas universitas terbuka itu juga direview oleh lembaga internasional, ICDE itu. Jadi dari segi kualitas tidak usah ragu ya untuk kuliah di UT. Ya, jadi kita menawarkan fleksibilitas, tapi juga menawarkan kualitas. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya nggak perlu khawatir ya. Terus nanti, aduh, kok kuliah di UT itu lama lulusnya gitu ya. Enggak ya, karena satu kualitas tadi, kemudian kita kan sebetulnya juga sudah menciptakan sistem ya yang bisa, yang kalau diikuti oleh para mahasiswa, saya yakin tuh maksimal 4 tahun S1 tuh lulus lah. Ya nggak maksudnya? Jadi kita sudah merancang ya, mendesain satu sistem bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa lulus tepat waktu dan dengan prestasi yang membanggakan. Ya. Jadi kalau teman-teman ya membaca katalog, ya di situ ada yang namanya paket arahan. Nah, jadi yang harus dipahami oleh teman-teman, paket arahan itu adalah untuk membantu di dalam merancang pembelajaran ya dalam satu program studi. Ya, jadi dengan mengikuti paket arahan tersebut itu diharapkan teman-teman itu bisa lulus tepat waktu, karena di dalam paket arahan tersebut dirancang lulus selama 8 semester untuk S1. 8 semester. Oke. Saya sebetulnya secara sistem sudah oke banget ya. Kemudian yang tidak kalah penting nih terkait dengan tentunya kualitas itu juga salah satunya ditentukan dari tutornya atau dosennya. Bagaimana di FISIP sendiri dalam merancang ya untuk quality control dari dosen-dosennya. Betul, jadi kualitas itu tidak hanya desain pembelajaran, ya, struktur kurikulumnya, bahan ajarnya, tetapi juga termasuk dosen dan tutornya. Ya, jadi di UT ya, jadi sudah ada rekrutmen tutor secara sistematis. Ya, dalam arti sistematis ini kita sudah merancang sistem rekrutmen secara online, ya, dengan mensyaratkan ada portofolionya. Nah, jadi yang pertama itu adalah memiliki latar belakang S2 untuk menjadi tutor. Nah, itu kan. Yang kedua adalah punya pengalaman mengajar, gitu kan, di salah satu institusi perguruan tinggi, sehingga
dengan adanya pengalaman tersebut gitu ya, jadi mampu nanti itu menyajikan materi-materi secara profesional gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah semua tutor itu harus lulus yang namanya e-training. Oh, ada ya e-training untuk tutor Ada ya. untuk tutor. Ya. Jadi mereka itu harus ikut training dulu gitu kan. Nah, jadi di dalam training itu para tutor nanti ini adalah diberikan pelatihan-pelatihan terkait dengan sistem penyelenggaraan tutorial. Terutama adalah mereka harus punya literasi digital. Nah, apalagi untuk tutorial online gitu kan. Ya, mereka harus punya literasi digital. Jadi kalau nggak punya literasi digital, itu mereka tidak akan bisa menjadi tutor UT. Karena UT itu kan lekat dengan teknologi pembelajaran gitu kan, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita juga setelah mereka lulus dari e-training, kita kasih pembekalan. Ya, jadi pembekalan itu termasuk adalah bagaimana nanti berinteraksi dengan mahasiswa. Nah, jadi pedagogi online-nya itu nanti kita berikan gitu kan, karena pedagogi itu antara online dan offline itu kan berbeda. Iya, gitu ya. Jadi intinya tuh instrumennya sudah disiapkan oleh semua UT ya gitu. untuk quality controlnya tadi. Nah, sebetulnya ada juga sih yang makin menarik lagi nih Pak Husni, kan kalau tadi sudah disampaikan di awal bahwa mereka harus bisa mengaplikasikan kan ilmunya nanti di tengah masyarakat. Artinya dalam kurikulum S1 Ilmu Hukum UT itu ada ininya dong, prakteknya mungkin supaya mereka tuh nggak gagap gitu ketika ke masyarakat. Itu jadi, juga kita pengen tahu tuh supaya lebih yakin lagi nih masyarakat nih. Ya, tadi kalau berbicara tentang lulusan prodi hukum itu adalah dia harus punya kompetensi ya, baik itu secara pengetahuan ya, pemahaman terhadap konsep ya, teori tentang hukum ya, dan lain sebagainya. Tetapi di lain itu mereka itu juga harus punya keterampilan. Terampil ya sebagai lulusan prodi hukum. Ya, terampil untuk beracara, terampil untuk terkaitannya dengan legal drafting, terampil dan lain sebagainya. Nah, di prodi hukum kita siapkan yang namanya praktek beracara. Nah, praktek beracara ini kita desain ada beberapa opsi ya, karena mahasiswa kita itu kan tersebar di seluruh Indonesia dengan kondisi demografi yang berbeda-beda, beraneka ragam, dan juga sarana prasarana yang beragam gitu kan. Ada mahasiswa yang akses internetnya mudah, tapi ada mahasiswa yang susah. Nah, makanya kita desain yang adanya praktek online dan praktek offline. Atau praktek luring. Nah, jadi offline itu artinya dia langsung ke pengadilan, gitu kan, ke lembaga-lembaga peradilan gitu kan, atau nanti juga bermitra dengan salah satu perguruan tinggi dengan memanfaatkan laboratorium namanya Moodcode gitu kan, peradilan semu. Waduh, keren banget itu ya. Jadi itu tuh makin menarik ya, ada peradilan semu, terus bisa yang offline mau pilih itu, bisa juga yang mau pilih yang online kalau misalnya nggak bisa gitu ya. Betul. Tapi kalau dari sisi mahasiswa sendiri itu ada nggak pelatihan-pelatihan atau mungkin gini, program sekarang ini kan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah itu gimana tuh prodi hukum tuh? Ya, jadi untuk MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini mahasiswa diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di luar program studi dan di luar kampus. Tuh, keren banget tuh ya. Jadi nanti kalau yang mau ambil di misalnya 20 sampai 40 SKS. 20 sampai 40 SKS itu bisa di perguruan tinggi lain ya. Bisa perguruan tinggi lain atau di mungkin kalau prodi hukum di firma hukum gitu kan. Magang di firma hukum gitu kan. Setara 40 SKS gitu kan. Nah, jadi nantinya bisa nanti disetarakan dengan mata kuliah di semester 5, 6, dan 7 gitu. Jadi 5, 6. Nah, jadi
kalau umpamanya nanti 40 SKS, nanti bisa semester 5 dan 6. Wah, gitu loh. jadi pengen kuliah lagi gimana sih? Itu jadi ini pengen kuliah lagi nanti yang lain. Jadi ini juga dalam rangka kan link and match gitu ya. Jadi bagaimana nanti teman-teman mahasiswa itu bisa langsung merasakan ya bagaimana seperti magang di firma hukum gitu kan. Jadi langsung bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari ya di prodi hukum, dan juga nanti ilmu-ilmu yang akan dipelajari selama magang tersebut gitu kan. Termasuk mungkin sensasi kuliah di universitas lain gitu ya. Ini sangat menarik sekali. Itu udah macem-macem tuh tentang prodi hukum. Tapi kan di FISIP itu banyak ya, bukan prodi hukum aja ya. Betul. Jadi di FISIP ini ada 12 program studi. Wow, ya 12 tuh dengerin ya. Jadi ada 8 program studi S1 sarjana. Ya 8 ini ada sosiologi, ada sastra Inggris, ada prodi ilmu hukum, ada komunikasi, ada perpustakaan, ada administrasi bisnis, kemudian ada ilmu pemerintahan dan administrasi negara atau publik. Kemudian ada 2 program diploma. Nah, program diplomanya itu adalah perpajakan, D3 perpajakan, dan D4 kearsipan. Nah, kemudian ada 2 lagi program pasca sarjana. Jadi ada magister administrasi publik, dan doktor administrasi publik. Jadi ada 12. Jadi teman-teman yang baru lulus S1 ya, silakan ya, terutama yang dari administrasi untuk melanjutkan ke magister administrasi publik, atau yang punya latar belakang S2 lanjut ke doktor administrasi publik. Warga Palembang langsung datang aja ke UT Palembang gitu kan, untuk bertanya-tanya gitu ya, jangan malu untuk bertanya gitu kan. Tanya bisa melalui medsos gitu kan, melalui kontak telepon gitu kan, melalui WA ya, atau melalui datang langsung lebih bagus. Sambil nanti melihat-lihat kantor UT Palembang yang megah ini kan. Mungkin bisa juga disebut kampus juga kali ya, kan ada tempat pembelajaran. Betul, kampus itu kan definisinya itu kan locus of learning gitu kan. Jadi ruko aja bisa disebut kampus kan. Nah, apalagi UT Palembang yang punya gedung megah ini kan. Nah, itu bisa disebut. Sedikit lagi nih Pak Dekan. Sekarang kan UT itu sudah perguruan tinggi negeri, badan hukum gitu ya. Kira-kira apa sih rancangan ke depannya untuk khususnya FISIP sendiri dalam rangka UT PTN-BH? Jadi alhamdulillah ini UT sudah mendapatkan izin dari Presiden untuk menjadi PTN-BH, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Tentunya dengan status badan hukum, maka universitas terbuka itu memiliki otonomi yang lebih dalam nanti mendesain program studi. Seperti nanti kita itu ingin membuka program-program studi yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat, kita itu bisa membuka lebih cepat, gitu kan, seperti itu, tanpa ada izin khusus ya dari kementerian, ya, karena dengan otonomi tersebut ya dianggap nanti perguruan tinggi itu sudah punya istilahnya itu sistem ya dalam bagaimana dia membuka maupun menutup program. Dari segi otonomi gitu kan, otonomi untuk akademik dan juga otonomi keuangan dan otonomi yang lain sebagainya. Nah, khusus FISIP ke depan, jadi dengan konteks PTN-BH tentunya nanti kita ingin lebih meningkatkan pelayanan kepada para mahasiswa. Ya, jadi terutama yang masih dirasakan kurang gitu kan. Jadi nanti kita akan terus berinovasi ya, terutama kaitannya dengan Integrated Cyber University. Nah, ini sesuai dengan milestone Universitas Terbuka. Jadi nanti sampai di ujungnya nanti kita punya yang namanya Digital Learning Ecosystem.
Jadi ekosistem pembelajaran digital. Nah, jadi seperti salah satu contoh nanti kita kembali lagi prodi hukum tadi kan. Nah, jadi kedepannya kita akan kembangkan lagi yang namanya peradilan semu virtual seperti itu kan. Jadi nanti teman-teman mahasiswa nanti bisa berpraktek itu tidak perlu nanti harus susah payah ke peradilan gitu kan. Cukup nanti dari satu lokasi gitu kan yang akses internetnya bagus gitu kan. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sistem yang namanya peradilan semu. Nah, di situ nanti sudah dirancang nanti berpraktek sebagai hakim, berperan sebagai panitera, berperan sebagai terdakwa, sebagai penggugat, nanti bisa disetting seperti itu. Nah, jadi istilahnya itu ada virtual reality. Virtual reality. Mungkin VR-nya itu kita kembangkan. Gitu mungkin seperti ini Pak Husni ya, kalau kita dengar kan ada konsep metaverse ya. Betul, metaverse. Jadi kita akan menuju ke sana. Ya, gitu bukan Meta Istianda ya. Nah, jadi ada metaverse, ada Meta Istianda. Kita sebenarnya sudah menjalankan namanya virtual practice ya, namanya praktek online itu. Tetapi terus kita akan sempurnakan lagi, kita kembangkan lagi gitu kan, yang lebih menyerupai realnya, namanya virtual reality. Nanti kan masuk ke dalam sistem itu seperti nanti real berperan sebagai hakim, berperan sebagai dan nanti bisa gonta-ganti. Oh, rasanya jadi hakim itu kayak apa sih? Nah, berpraktek sebagai panitera itu sebagai apa? Seperti apa sih? Nah, dengan adanya pengalaman-pengalaman seperti itu, jadi nantinya teman-teman itu udah siap untuk menjadi seorang praktisi hukum. Jadi itu juga berlaku untuk prodi-prodi yang lain. Jadi kita dorong juga program studi yang lainnya itu memiliki praktek virtual gitu ya. Jadi seperti di administrasi publik nanti kan kita dorong nanti punya praktek virtual di dalam e-governance gitu ya. Atau nanti terkait dengan mata kuliah berprakteknya gitu kan kita dorong gitu kan, sehingga nanti mahasiswa ini dengan fleksibilitasnya itu tetap memiliki kompetensi ya, kompetensi yang terkait dengan skill ya, baik itu hard skill maupun. Jadi sepertinya Pak Husni ini sudah ditunggu di bandara gitu ya, rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti kita punya kesempatan ngobrol juga, mungkin ngobrol secara virtual ya Pak Husni ya. Jangan-jangan bisa dikembangkan ke depan, mahasiswa bisa langsung tadi tuh real ya, seperti tadi praktek virtual, ngobrol dengan dekannya. Augmented reality ya, dan jadi kayak seperti itu. Iya. Jadi terima kasih Pak Dekan. Sama-sama. Sudah hadir di Universitas Terbuka Palembang. Ini jarang-jarang sekali karena di UT Pusat sendiri juga banyak program-program dalam rangka UTPTNBH yang harus dipersiapkan ya. Tapi bukan berarti kita tidak punya kesempatan ngobrol yang lain. Pada suatu saat kita akan bisa bertemu kembali. Saya rasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Husni, Dekan FISIP Universitas Terbuka. Salam buat teman-teman di UT Pusat. Jadi kita akhiri dulu para mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun mahasiswa berada, terutama mahasiswa Universitas Terbuka Palembang. Salam sehat selalu. Tetap semangat dalam belajar dan tentunya juga nanti berkarya di tengah masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan sehat selalu. Oke.